Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang data warehouse. Pokok bahasanya adalah yang pertama, hubungan antara data warehouse dan decision support. Yang kedua adalah model data multidimensi. Yang ketiga adalah online analytical processing atau OLAP. Yang keempat adalah arsitektur data warehouse. Yang kelima adalah implementasi data warehouse. Dan yang terakhir adalah view dan decision support. Tujuan belajar. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, dan yang terakhir adalah memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Yang pertama adalah suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, time varian, dan tidak mudah berubah. Ini adalah menurut W.H. Inmon, Bapak Data Warehousing. Yang kedua adalah suatu data warehouse, sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten, yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Ini adalah menurut Barry Delvin, yang merupakan IBM Consultant. Selanjutnya adalah dari data warehouse ke decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Selanjutnya adalah model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse. Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya adalah untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk, topi ID, lokasi, log ID, dan waktu atau time ID. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem MOLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem ROLAP. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimension table. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Berikut adalah gambar dari model data multidimensi. Dapat dilihat pada gambar. Di sebelah kiri terdapat suatu tabel yang berisi 4 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom PID, lalu kolom time ID, log ID, dan sales. Terlihat pada gambar kiri yaitu tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan gambar sebelah kanan yaitu model data multidimensi. Dengan tabel dimensi terlihat lebih simpel karena terdapat beberapa sisi dari tabel tersebut, yaitu pada sisi tinggi dari kubusnya adalah PID, lalu panjang dari kubusnya adalah time ID, dan lebar dari kubusnya adalah log ID. Lalu terdapat nilai-nilai di dalamnya
berdasarkan PID, time ID, dan log ID. Terlihat lebih simpel dan lebih ringkas dibandingkan dengan tabel fakta yang berada pada sebelah kiri. Selanjutnya adalah Online Analytical Processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi, misalnya cari total penjualan atau sales, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah, yang pertama adalah roll up, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambah total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Yang kedua adalah drill down, adalah kebalikan dari roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Dan yang ketiga adalah pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya, jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut ini. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL berikut ini. Yang pertama adalah select sum dalam kurung s.sales from sales s, times t, where s.time id sama dengan t.time id group by t year, dan select sum dalam kurung s sales from sales s, location l, where s.time id sama dengan l.time id group by l state, sehingga menjadi query baru sebagai berikut ini yang berada pada kanan atas, yaitu select sum s sales from sales s time t, location l, where s.time id sama dengan t.time id and s.time id sama dengan l.time id group by t year, l state. Yang keempat adalah slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Selanjutnya adalah arsitektur data warehouse. Pilihan berikut ini harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Yang pertama adalah proses model. Tipe apa yang akan dimodelkan? Yang kedua adalah grain, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan. Ketiga adalah dimensi, dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta. Yang keempat adalah ukuran, ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Pertama adalah dimensi tabel, seperti item, atau di dalamnya berisi item name, brand, type, atau time, yang di dalamnya berisi day, week, month, quarter, dan year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollars, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut ini adalah arsitektur dari data warehouse. Terlihat pada gambar diagram sebelah kanan, yaitu gambar 10.2 arsitektur data warehouse. Terdapat sumber informasi, yaitu dari OLTP, DBMS, dan sumber data lainnya, lalu disaring, dibersihkan, ditransformasikan, dikumpulkan, dan diubah menjadi data march pada server data warehouse. Setelah itu, dijadikan multidimensional OLAP dan relational OLAP pada server OLAP. Lalu, dikirim ke klien yang nantinya akan dianalisis dan dikuerikan. Selanjutnya adalah implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misal,
customer, product, dan sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misalnya database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda. Misal, tarif hotel, yaitu mata uang, pajak, breakfast cover, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. Selanjutnya adalah view dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Berikut adalah sintaknya. Create view regional sales dalam kurung kategori sales state as select p.category, s.sales, l.state from products P sales S location L where PID sama dengan S PID and S log ID sama dengan L log ID. Dan yang di bawah adalah query berikut ini menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Select R kategori R state, sum dalam kurung R sales from regional sales R group by R kategori R state. Dan query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan mengganti regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from, yaitu select R kategori R state sum R sales from dalam kurung select P kategori S sales L state from products B sales S location L where PID sama dengan S PID and S log ID sama dengan L log ID S R group by R kategori R state. Ringkasan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif, pengukuran bisnis, atau fakta-fakta. Contohnya adalah untuk melihat penjualan dari perspektif customer, product, dan time. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu roll up, drill down, pivoting, lalu slicing, dan dicing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat dalam perancangan data warehouse adalah yang pertama proses model, yang kedua level atom data yang akan disajikan,
lalu dimensi dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasi secara periodik. Kita akan masuk ke latihan soal. Latihan soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Decision support adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Yang kedua adalah apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Pertama adalah desain untuk memanage. Jadi pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agresi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengarsipan. Yang kedua adalah desain untuk peningkatan performansi, yaitu banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Soal selanjutnya adalah deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Yang pertama adalah model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya adalah untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk atau PID, lokasi atau log ID, dan waktu atau time ID. Selanjutnya adalah perbedaan tabel fakta dengan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item yang berisi item name, brand, dan type, atau time yang berisi day, week, month, year. Sedangkan tabel fakta membuat ukuran seperti dollars, sold, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Soal selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa. Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik. Karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimension table yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Soal selanjutnya adalah mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support. Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih mudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya menggunakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.